Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan SPDI, guru pendidikan agama Islam, mengajar di Sekolah Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025. Pada LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Tombo-Tombolo dengan materi Gaya Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, pada hari ini kita kembali bertemu dalam proses belajar mengajar, yaitu sejarah kebudayaan Islam seperti biasanya yang sering kita lakukan. Dan hari ini kita lanjut materi selanjutnya sesuai dengan pembelajaran yang lalu. Baik, seperti biasanya pada saat kita melakukan proses pembelajaran, maka kita akan mengecek kehadiran satu persatu. Sebelum pembelajaran dimulai, mengecek kehadiran kalian, siapa-siapa saja yang hadir dan siapa-siapa saja temannya yang tidak hadir hari ini. Tetapi sebelum itu, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas supaya kita betul-betul siap pada saat belajar dan memimpin doa bersama untuk memulai pembelajaran. Kepada ketua kelas silakan saya undang ke depan untuk memimpin doa di ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, maka seperti biasanya Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Saya cek kehadiran dulu. Yang pertama, Amelia, hadir ya. Selanjutnya, Selfie, Sarah, Arya Putra, hadir. Putra, Hadir Pak. Maisara, oh Maisara sakit. Tiara Maulidia Hasanah, oh sakit juga. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian ya cepat sembuh dari sakitnya dan kembali
beraktivitas, belajar, bersekolah seperti kita sekarang ini. Amin. Ya. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran hari ini. Oke, perhatikan ke atas. Hari ini kita masuk materi pembelajaran bab 5 tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kalian adalah anak-anakku yang hebat. Kalian adalah seorang pembelajar yang hebat. Mari sejenak kita merenungkan tentang seorang tokoh yang namanya, siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi hari ini kita akan mempelajari sejarah seorang tokoh yang namanya harum dalam sejarah Islam, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau bukan hanya seorang tokoh pemimpin besar. Beliau bukan hanya tokoh yang besar, tetapi beliau juga adalah seorang teladan yang luar biasa. Selanjutnya, makanya sebagai motivasi untuk kita saat ini di pembelajaran kali ini, kita mengacu di kehidupan Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya bukannya kita harus berperilaku seperti beliau, tetapi setidaknya kita bisa menghadirkan rasa keadilan dalam diri kita. Ya, ini motivasi. Mengapa kisah keteladanan Umar bin Abdul Aziz penting untuk kita pelajari? Pertanyaan pemantik untuk kalian. Ya, sebagaimana yang telah Bapak ceritakan tadi, memotivasi kita dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz, mengapa kisah keteladanan Umar bin Abdul Aziz ini penting untuk kita pelajari? Siapa yang tahu jawabannya? Putra. Apa jawabannya? Sumber inspirasi kepemimpinan. Karena merupakan sumber inspirasi kepemimpinan. Ya, betul. Salah satunya adalah sumber inspirasi kepemimpinan. Beliau adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin yang amanah. Amanah. Tahu apa itu amanah? Pemimpin yang amanah, seseorang yang amanah, yang apabila dikasih suatu kepercayaan, maka dia tidak mengabaikannya. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Ada satu pertanyaan pemantik lagi untuk kalian. Menurut kalian, apa saja kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apa Adila? Salah satunya adalah keadilan. Bagus, ya, keadilan. Itulah yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keadilan. Mengapa kualitas tersebut penting? Mengapa kualitas tersebut penting? Coba Putra jawab. Kira-kira apa? Kira-kira Putra bisa menjawab ini? Kenapa keadilan itu penting bagi seorang pemimpin? Adil memiliki arti memberikan hak kepada setiap orang atau pihak sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Iya, betul. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Di kegiatan inti pembelajaran ini, Bapak akan membagi kelompok, ya. Karena sebentar setelah kita memaparkan inti daripada materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, kita akan membahas, mendiskusikan beberapa hal, ya. Olehnya itu, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Bisa? Geser ini, dorong ke belakang ini, kasih gabung. Karena itu satu kelompok, begitu. Ya, oke. Silakan. Ini keluar dulu Putra. Ardi, keluar dulu. Ini, kasih keluar ini. Dorong ke depan ini. Tunggu dulu Ardi, tunggu dulu.
Kau dulu. Tunggu dulu kau. Saru. Dorong ini ke depan. Oke. Iya. Iya gitu. Maju. Sini kau putar. Awas kabel di. Kabel. Oke. Ini angkat dulu mejanya. Berarti kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompoknya Pak Ketua Kelas, Putra ya, Putra. Kemudian kelompok 2 ada Arya sama Sarul, Nur Fadila sama Nur Ilmi. Kemudian yang kelompok 3, biografi singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di kegiatan inti pembelajaran ini kita akan membahas tentang biografi singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pertama, mari kita telaah biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan menyoroti beberapa aspek kunci kepemimpinannya yang menjadikannya salah satu figur paling dihormati dalam sejarah Islam. Lihat di atas, perhatikan. Ini di kolom pertama ada di situ nama lengkap. Ya, ini adalah biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Lahir di, siapa yang tahu? Di Madinah. Jadi Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 681 Masehi. Pintar. Lahir pada tahun 681 Masehi. Itu sekitar tahun berapa? 61 Hijriah. Bagus. Ya. Selanjutnya, keluarga dan pendidikan. Keluarganya dulu. Ibunya adalah Laila binti Azim bin Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Abdul Aziz memiliki hubungan darah dengan Umar bin Khattab, yang menjadikannya cicit dari Khalifah Umar bin Khattab. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh ilmu dan kesalehan. Ini. Pendidikan awalnya diperoleh di Madinah, di mana ia berinteraksi dengan para ulama dan ahli hadis terkemuka. Itulah pendidikannya Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, jabatan sebelum khalifah, Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur. Ya, menjabat sebagai gubernur. Dia menjabat sebagai gubernur Hijaz, Mekah dan Madinah. Ini. Pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah pada saat itu, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz belum menjadi seorang khalifah tetapi sebagai gubernur pada saat itu. Umar bin Abdul Aziz awalnya adalah seorang gubernur yang kemudian naik tahta. Ia menjadi khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Ia menjadi khalifah ke-8 dinasti Umayyah pada tahun 717 Masehi, 99 Hijriah, setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik. Masa pemerintahannya relatif singkat, ya. Relatif singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Ya, singkat sekali ya, hanya sekitar 2,5 tahun. Yaitu sekitar tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi, atau 99 sampai 101 Hijriah. Namun dalam waktu yang singkat itu, ia berhasil melakukan reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi itu adalah suatu perubahan. Ini. Melakukan reformasi besar-besaran yang memberikan dampak signifikan. Itu. Signifikan. Wafat.
Umar bin Abdul Aziz wafat di sekitar Damaskus pada tahun 720 Masehi, ya. Atau sekitar tahun 101 Hijriah. Itu. Kutipan-kutipan singkat tentang Umar bin Abdul Aziz. Kutipan singkat itu adalah kata-kata yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini adalah kutipan singkat kata-kata Umar bin Abdul Aziz yang dipesankan kepada kita semua, kepada rakyatnya. Ini, wahai rakyatku, patuhilah aku selama aku patuh kepada Allah. Itu. Dalam memimpin kalian, jangan sekali-kali kalian patuhi aku jika aku telah melenceng dari ajarannya. Sesungguhnya aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, akan tetapi aku adalah orang yang paling berat tanggung jawabnya di antara kalian. Luar biasa. Selanjutnya, ini kita masuk pada kegiatan kelompok. Ini kegiatan kelompok. Setiap kelompok dapat menganalisis gambar dan kutipan-kutipan di atas. Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz yang tercermin di dalamnya. Setiap kelompok, maksudnya setiap kelompok berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas ini sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz. Sekarang Bapak akan bagaikan kertas untuk sebagai bahan pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan kelompok. Jadi diminta untuk menganalisis gambar dan kutipan-kutipan di atas, kemudian mengidentifikasi sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini sehubungan dengan materi yang telah dipelajari, yaitu meneladani kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setiap kelompok mendiskusikan hasil analisisnya dan menyusun daftar minimal 3 sifat utama Umar bin Abdul Aziz yang patut diteladani, dan perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sekarang saya membagikan ini, Bapak membagikan kertas untuk setiap kelompok membahas. Sebentar kita lihat contohnya ya. Bekerja sama dengan kelompoknya. Sarul, ke sini Sarul. Ini. Jadi setiap Anda usah semua menulis perwakilan tiap kelompok ya. Perwakilan tiap kelompok ini. Sini Sarul. Ada pulpennya? Ya, catat ya. Sebentar. Silakan berdiskusi. Apa kira-kira? Ya, jadi Bapak telah memberikan tadi lembar-lembar kerja sudah dibagikan. Sebentar akan mempresentasikan di depan, membacakan perwakilan satu orang. Silakan ya. Ya Kak, Bapak kasih waktu beberapa menit untuk bisa menyelesaikan itu. Silakan. Bagaimana kelompok? Ya, sudah hampir selesai. Silakan. Kelompok 1, ya silakan. Kelompok 3 sudah hampir selesai. Silakan kelompok 2. Kelompok 1 juga. Iya, bagus begitu. Kalau ada yang masih butuh penjelasan atau bimbingan, silakan bertanya. Bapak akan arahkan. Kelompok 3 sudah ya? Oke. Jadi itu salah satu sifat dari yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian 2 sifat yang teranya sebentar Bapak akan kumpul dan Bapak akan jadikan bahan penilaian nanti untuk selanjutnya ya.
Tidak apa-apa, tunjuk perwakilan tiap kelompok, bacakan saja itu. Itu namanya presentasi. Ya, membacakan hasil diskusi. Ya, itu. Membacakan hasil diskusi. Sudah? Sekarang karena sudah selesai untuk tugasnya, maka Bapak akan memanggil atau mempersilahkan kepada siapa saja kelompok pertama yang bersedia ke depan mempresentasikannya, membacakan kepada temannya. Silakan kelompok 3. Di sini bacakan saja seperti ini, ya. Silakan. Ya, situ. Maju-maju sedikit. Oke. Dengarkan temannya, bacakan saja. Itu mulai dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya. Iya. Keadilan Umar bin Abdul Aziz merupakan contoh bagaimana seorang harus menerapkan keadilan. Beliau mengajarkan bahwa seorang pemimpin memiliki keimanan untuk menjaga dan memperhatikan rakyatnya. Betul. Keadilan beliau menjadi inspirasi masa lalu, masa kini untuk semua orang. Demikian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu untuk temannya. Itu presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok yang selanjutnya yang selesai. Bacakan saja. Ya, silakan. Bacakan saja Sarul ya. Ya, langsung berdiri sini. Sini. Nah, seperti yang tadi ya, mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam dulu kepada teman. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Kasih besar. Lihat temannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Umar bin Abdul Aziz tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Betul. Dia memberikan amal dan didapat. Menghapus pajak yang tidak adil. Iya. Dan memperlakukan semua rakyat setara di hadapan hukum. Ini menunjukkan integritas dan komitmen yang kuat terhadap prinsip kebenaran. Betul, silakan duduk. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1 silakan mempresentasikan, membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan. Silakan kelompok 1. Sini, berdiri di sini. Bacakan saja, bacakan. Oke, seperti tadi temannya kelompok 3 dan 2 beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah mendiskusikan dan menganalisis materi tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Berdasarkan analisis kami, dapat 3 sifat utama beliau yang sangat perlu diterapkan. Adalah amanah, karena dengan amanah maka seorang pemimpin akan dengan amanah seorang pemimpin akan apa di situ? Yang mana? Maka seorang pemimpin akan dapat melaksanakan amanah itu dengan baik, dan apabila pemimpin apabila seorang pemimpin menerapkan sifat amanah dalam dirinya, maka dia akan bisa mempertanggungjawabkan segala apa dia amanahkan itu. Oke, silakan dulu kelompok 1. Aplaus dulu. Iya. Jadi sebentar Bapak akan kumpul tugasnya. Satu sifat yang
bacakan di depannya, presentasikan, kemudian Bapak akan kumpul sebentar sebagai bahan penilaian. Selanjutnya, di kegiatan penutup ini, Umar bin Abdul Aziz tidak hanya dikenal karena keadilannya yang tegas dan merata yang menjadi fondasi utama pemerintahannya, tetapi juga karena kesederhanaannya suhud yang kontras dengan kemewahan kekhalifahan pada masanya. Beliau memegang teguh amanah kepemimpinan dengan rasa tanggung jawab yang besar, sangat peduli terhadap kondisi rakyatnya. Peduli terhadap kondisi rakyatnya. Perhatikan di atas. Meskipun masa pemerintahnya singkat, reformasi yang dilakukannya memberikan dampak signifikan dan menjadi warisan yang abadi. Menjadi warisan yang bisa kita pelajari untuk saat ini. Ya, keteladanan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin dengan integritas, mengutamakan kepentingan rakyat dan berpegang pada nilai-nilai moral dan agama, tetap relevan, menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan individu di masa kini. Pemimpin adalah mereka yang memimpin, individu adalah kita semua ini. Ya, kisah hidupnya mengajarkan pentingnya keadilan, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam segala aspek kehidupan. Oke. Sesi refleksi singkat untuk memproses apa yang telah kita pelajari dan menghubungkan dengan diri kita sendiri. Ya. Dari sekian banyak sifat dan tindakan Umar bin Abdul Aziz yang telah kita pelajari, perhatikan. Halo semua. Hai. Mana semangatnya? Oke, masih semangat. Perhatikan. Nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang menurut kalian paling relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah apa menurut kalian? Misalnya keadilannya, sifat yang lainnya, ya, itu bisa kita terapkan. Apakah ada tantangan atau kesulitan yang mungkin kalian hadapi dalam mencoba meneladani sifat-sifat baik Umar bin Abdul Aziz? Bagaimana kalian bisa mengatasi tantangan tersebut? Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana menindaklanjuti sifat daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya, sebagai penutup, mari kita memikirkan satu hal konkret yang akan kita usahakan untuk penerapan dalam minggu ini. Terinspirasi dari kepribadian dan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ingatlah bahwa meneladani bukan berarti harus persis sama. Ingat ya, setelah mempelajari keteladanan Umar bin Abdul Aziz, adakah perubahan perspektif atau pemahaman baru yang kalian dapatkan tentang arti seorang pemimpin yang baik atau tentang nilai-nilai moral yang penting dalam hidup? Sebagai penutup dari materi kita hari ini, coba pikirkan satu hal konkret yang akan kalian usahakan untuk terapkan dalam minggu ini. Terinspirasi dari kepribadian dan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ingatlah bahwa meneladani bukan berarti harus persis sama. Ya, paham? Bukan harus persis sama, tetapi perhatikan ini ya, perhatikan ini. Tetapi lebih kepada mengambil semangat dan prinsip-prinsip baik yang telah dicontohkan dan berusaha mengaplikasikannya. Ini dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Mengaplikasikan itu artinya mempraktekkannya, ya, melaksanakannya, mewujudkannya di masyarakat. Setiap langkah kecil menuju kebaikan akan memberikan dampak positif bagi diri kita dan lingkungan sekitar. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah takut untuk terus belajar dan mencari ilmu seperti Umar bin Abdul Aziz yang selalu mencari nasihat dari para ulama
Jadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai kompas dalam setiap langkah kita. Ini, ingatlah, setiap kebaikan kecil yang kalian lakukan akan membawa dampak besar. Terinspirasilah dari keteguhan Umar bin Abdul Aziz dalam melakukan perubahan positif. Untuk pertemuan berikutnya, mari kita rencanakan tindak lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita bisa meneladani aspek-aspek tertentu dari kepemimpinan beliau, atau membahas bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dengan tantangan kepemimpinan masa kini. Itu adalah tindak lanjut pembelajaran kita berikutnya. Mengakhiri pembelajaran dengan seperti biasanya, mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa. Olehnya itu, kepada ketua kelas, saya panggil kembali, Bapak panggil kembali untuk menutup mata pelajaran kita hari ini, proses pembelajaran dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Baik. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada anak-anakku sekali. Lagi kami ucapkan banyak terima kasih, Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku karena telah mengikuti proses pembelajaran ini dengan tertib baik dari awal sampai akhir mata pelajaran. Olehnya itu, melalui kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.